Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Putri Ulul Fadila, yang kedua adalah Beki Ulya Mayantika, yang ketiga Panji Arianto, yang keempat adalah Sabikul Mutakin. Di sini kami akan membahas dampak relativitas Einstein dalam kehidupan manusia. Yang selanjutnya, teori relativitas Einstein mengubah perspektif kita tentang ruang dan waktu dan gravitasi. Dampaknya tidak hanya ilmiah tapi juga praktis dalam teknologi dan pemahaman kosmologi. Waktu dan ruang relatif, yakni tidak absolut bergantung pada pengamat. Dan yang kedua adalah eksperimen Havele-Keating, yaitu waktu di pesawat berbeda sedikit dari darat dalam kurung 1971. Yang selanjutnya nomor 3 adalah rumus E sama dengan mc kuadrat, yaitu energi dan massa setara dan dapat berubah bentuknya. Selanjutnya, slide ketiga. Relativitas umum gravitasi sebagai lengkungan ruang waktu. Dalam relativitas umum, massa besar seperti planet atau bintang bisa melengkungkan ruang dan waktu di sekitarnya. Nah, efek lengkungan ini yang kita rasakan sebagai gravitasi. Salah satu buktinya, cahaya dari bintang bisa dibelokkan oleh gravitasi, dan ini telah dibuktikan oleh Eddington tahun 1919 saat gerhana matahari. Fenomena ini juga bisa kita lihat melalui simulasi lubang hitam di mana cahaya terlihat terdistorsi karena gravitasinya super kuat. Slide keempat. GPS dan koreksi relativitas. Satelit GPS bergerak cepat dan berada di ketinggian tinggi. Jadi, saat di jam atom, mereka sedikit berbeda karena efek relativitas. Perbedaan ini kecil, tapi penting. Sekitar 38 mikrodetik per hari harus dikoreksi. Jika tidak dikoreksi, posisi GPS kita pasti meleset sampai 7 mil tiap harinya. Jadi, teknologi GPS modern sangat bergantung pada teori relativitas agar tetap akurat. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan slide yang sebelumnya, masih terkait dampak teori relativitas Einstein dalam kehidupan. Yang akan kita bahas kali ini adalah energi nuklir. Energi nuklir yaitu penerapan aplikasi dari teori relativitas sendiri, yang rumusnya yaitu E sama dengan mc kuadrat. Yang pertama ada reaksi nuklir, yaitu mengkonversi energi yang kecil menjadi energi yang lebih besar. Yang kedua ada pembangkit listrik tenaga nuklir yang menerapkan prinsip dari teori relativitas Einstein tersebut. Yang ketiga ada bom atom yang masih ada peringatan penggunaannya, karena terkadang penciptaan bom atom yang menerapkan teori relativitas ada penggunaan yang kurang etis. Slide selanjutnya masih melanjutkan dari slide sebelumnya, yaitu tentang dampak teori relativitas dalam kehidupan. Sekarang akan kita bahas yaitu kedokteran nuklir. Kenapa kedokteran nuklir? Karena nuklir sendiri merupakan penerapan dari teori relativitas. Dalam kedokteran nuklir ada diagnostik dan juga terapi. Yang pertama ada prinsip anihilasi partikel, yaitu ketika sebuah partikel dan antipartikel bertemu membentuk sebuah foton. Yang kedua ada teknologi PET scan, yaitu mendeteksi energi foton untuk mendiagnosis presisi penyakit. Yang ketiga ada relativitas dalam kedokteran, yaitu relativitas tersebut membantu memahami energi dan momentum partikel sebuah penyakit. Untuk pembahasan yang selanjutnya, yakni kosmologi, yakni memahami alam semesta relativitas umum. Maksudnya
Rivalitas umum sebagai dasar model kosmologi modern bergantung padanya alam semesta mengembang terbukti dari pengamatan Hubble, yakni pada tahun 1929. Nah, selanjutnya lubang hitam dan gelombang gravitasi diprediksi dan diamati berkat relativitas teleskop Event Horizon. Terus selanjutnya menghasilkan. Teleskop ini menghasilkan gambar lubang hitam pertama di tahun 2029. Terus selanjutnya kesimpulan dari penyampaian kita semua, yakni warisan Einstein pada masa depan. Kesimpulan, pengaruh. Pengaruh berkelanjutan relativitas mengubah ilmu pengetahuan dan teknologi, itu yang pertama. Untuk yang kedua, inovasi masa depan. Yang kedua untuk itu. Apa maksudnya? Pemahaman lebih dalam membuka peluang baru. Itu yang terakhir, yang ketiga dari kesimpulan, yakni etika dan tanggung jawab. Yakni sains harus diimbangi nilai moral dan sosial. Demikian atas semua paparan-paparan dari kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan.